Puji nama Tuhan, saya ucapkan selamat sore. Shalom Bapak Ibu jemaat Tuhan, shalom. Kurang kuat, shalom Bapak Ibu. Shalom. Apa kabarnya sepanjang minggu ini? Luar biasa, amin. Yang luar biasa, mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Haleluya. Boleh pandang kiri kanan, depan belakang, katakan shalom, Tuhan Yesus memberkatimu. Haleluya. Haleluya. Mari bersama-sama kita akan memulai ibadah kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih ya Yesus. Bukankah Engkau Allah yang baik dan sangat baik di dalam setiap kehidupan kami? Kami percaya Engkaulah penjunan hidup kami ya Tuhan. Dan kami mau mengatakan dari tempat ini Tuhan, kami adalah tanah liat Tuhan. Engkau bentuk kami seturut rencana kehendak-Mu. Hari ini kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang haus, hati yang lapar akan Engkau, hati yang penuh dengan penuh ucapan syukur, merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami berdoa, basuh mulut bibir kami ya Tuhan. Dan di tempat ini adalah menjadi kerinduan kami untuk mengagungkan, memuliakan nama satu nama-nama Raja di atas segala raja, Yesus Kristus namanya. Oh Rabasandara bara. Berkenanlah Engkau ya Tuhan atas doa kami ya Tuhan. Karena kami percaya ya Tuhan, Engkau Allah yang menyendirikan telinga-Mu buat doa-doa umat-Mu yang datang pada hari ini ya Tuhan. Satu terobosan yang akan terjadi, mujizat Engkau nyatakan di tempat ini. Kemuliaan-Mu itu nyata ya Tuhan. Di mana umat yang datang dalam keadaan sakit, Tuhan jamah, sembuhkan. Oh Rabasandara bara. Yang terikat Engkau bebaskan, yang lemah Engkau kuatkan dalam nama Yesus. Oh Rabasandara bara. Biarlah hati kami di pertengahan Januari ini senantiasa merasakan suasana Natal, sukacita yang daripada-Mu itu terus dan terus ya Tuhan. Bahkan kami percaya, kami iman itu hati yang gembira adalah yang obat ya Tuhan. Dan jemaat-jemaat-Mu yang datang semua memiliki hati yang sukacita, hati yang gembira, dan tidak ada satupun yang dalam keadaan sakit ya Tuhan. Karena kami memiliki Allah yang hidup, Allah yang luar biasa. Amin. Yesus Kristus namanya. Ya. Oh Rabasandara bara. Dari tempat ini kami satukan hati bersepakat ya. Oh Rabba jiwa-jiwa, Kau tibakan Tuhan yang sedang dalam perjalanan dengan keselamatan, kesehatan yang sempurna daripada Engkau. Boleh bersama-sama kami tempat ini membangun mezbah-Mu yang besar untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu dan ruangan ini ke dalam tangan-Mu. Gereja-Mu aman dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi satu nama Yesus Kristus. Nama yang kami puja, kami sembah, kami tinggikan dari tempat ini. Dan dari tempat ini juga kami ingin mendengar firman-Mu ya Tuhan. Karena kami percaya firman-Mu adalah berita bagi kaki kami, terang bagi jalan-jalan kami. Urapi hamba-Mu Bapak Pendeta,
Pak Emor ya Tuhan, Pak Jendri ya Tuhan, menyampaikan pesan-pesan-Mu di tempat ini. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Yesus. Semua kita yang siap beribadah, mari bersama-sama katakan Amin. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu dalam hadirat Tuhan. Kami mau bersyukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Buat penyertaan-Mu Tuhan sepanjang hari ini Tuhan. Kami mau nyatakan kebesaran-Mu Tuhan di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan. Ajaib Kau Yesus, ajaib kasih-Mu yang Kau nyatakan di sepanjang hidupku. Dari segalanya yang Kau janjikan telah Kau genapi bagiku. Banyaklah yang kau buat dalam hidupku. Ku mau bersyukur, ku memuji-Mu. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu? Ku sembah Kau Yesus selamanya. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Yesus, ajaib kasih-Mu yang Kau nyatakan di sepanjang hidupku. Dari segalanya yang Kau janjikan telah Kau genapi bagi. Ajaib Kau Yesus, ajaib Kau Yesus, ajaib kasih-Mu yang Kau nyatakan di sepanjang hidupku. Dari segalanya yang Kau janjikan telah Kau genapi bagiku. Banyak Tuhan, banyaklah yang Kau buat dalam hidupku. Ku mau bersyukur, ku memuji-Mu. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu? Ku sembah Kau Yesus selamanya. Banyaklah yang telah Kau buat dalam hidup. Kami mau bersyukur. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu? Ku sembah Kau Yesus selamanya. Mari Bapak Ibu dari awal bersama-sama nyatakan. Ajaib Kau Yesus, ajaib kasih-Mu yang Kau nyatakan di sepanjang hidupku. Dari segalanya yang Kau janjikan telah Kau genapi. Sekali lagi bersama dari awal. Ajaib Kau Yesus, ajaib Kau Yesus. Mari imani pujian ini. Ajaib kasih-Mu yang Kau nyatakan di sepanjang hidupku. Dari segalanya yang Kau janjikan telah Kau genapi. Mari buka kedua tanganmu, katakan. Banyaklah yang telah Kau buat dalam hidupku. Ku mau bersyukur, ku memuji-Mu. Dengan apa ku dapat membalas kasih? Kami sembah Tuhan. Oh, banyaklah
memuji-pujimu. Membalas kasih-Mu, ku sembah Kau Yesus selamanya. Mari angkat dua tanganmu lebih tinggi lagi, nyatakan pada Tuhan, banyaklah yang telah Kau buat dalam hidup. Oh, ku mau bersyukur, ku memuji-Mu. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu? Ku sembah Kau Yesus. Oh, banyaklah yang telah Kau buat dalam. Oh, ku mau bersyukur, ku memuji-Mu. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu? Ku sembah Kau Yesus selamanya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau Yesus selamanya. Ya Tuhan, ku sembah Kau Yesus selamanya. Oh, mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Mari kita berikan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, ya dapat haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Kami sembah Kau ya Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu yang besar, Engkau yang agung Tuhan. Haleluya. Oh, ya dapat takara labasyana labana. Ya dapat takara labasyana labana. Ya dadakara labasyana labana. Oh, ya dapat kami sembah Kau Tuhan. Haleluya. Oh, ini kami ya Tuhan Yesus, umat-umat-Mu pada sore hari ini Tuhan. Kami datang ke dalam hadirat-Mu ya Tuhan Yesus. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami mau nyatakan ucapan syukur kami ya Tuhan Yesus atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Oh ya nama takara lapase. Terima kasih ya Tuhan. Oh, kiranya hadirat-Mu turun Tuhan di tempat ini, memiliki kami. Oh, izinkan kami menikmati hadirat-Mu Tuhan pada sore hari ini ya Tuhan Yesus. Ya dapat takara labasnya dadalabo. Haleluya. Oh ya dapat takara labasnya dadalabana. Engkau baik Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Mari angkat penyembahan-Mu pada sore hari ini Bapak Ibu. Mari kita sembah Tuhan. Oh ya dapat Dia Allah yang memberikan kita kekuatan. Dia Allah yang memberikan kita penghiburan bagi kita yang susah. Oh ya dapat takara lapas sekara
Layaklah kita sembah Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja. Oh ya Yesus, oh Engkau yang kami tinggikan. Haleluya. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang selalu memberkati kami ya Tuhan. Engkau yang memelihara kami ya Tuhan. Haleluya. Oh iya Engkau Allah yang menjawab segala kerinduan kami. Oh ya kuasa-Mu sempurna bagi kami ya Tuhan. Ya haleluya. Oh haleluya. Terima kasih ya Tuhan, kami sembah. Oh ya terima kasih ya Tuhan. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Inilah yang kami renungkan kepadamu ya Tuhan. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Engkau dengar seruan hati kami ya Tuhan Yesus. Haleluya. Biarlah kau dengar, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu Tuhan. Oh ya biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan,
Mari bersama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu Tuhan. Engkau Allah yang mengasihi kami, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hati kami bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, karena-Mu. Haleluya, haleluya. Ya Tuhan, kami berdoa mempercayakan dan menyerahkan bangsa yang kami cintai Indonesia ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, semesta alam, dan mohon perlindungan-Mu atas keselamatan bangsa dan negara kami ini ya Tuhan, serta hikmat dan bijaksana bagi para pemimpin bangsa kami Indonesia ini ya Tuhan. Tuhan, kiranya menganugerahkan kesejahteraan dan keamanan untuk bangsa kami ini ya Tuhan, sehingga bangsa kami akan mengalami pertumbuhan ekonomi yang membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia ya Tuhan. Tuhan, berkati bangsa kami Indonesia ini dengan terang Tuhan yang ajaib, agar dapat menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Tuhan, kami juga berdoa untuk para pemimpin gereja di Indonesia ini. Kiranya Tuhan berkenan untuk melindungi dan memberkati hamba-hamba-Mu ya Tuhan, dengan kerukunan dan kedamaian. Demikian juga ya Bapa, kami juga berdoa untuk seluruh umat-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan untuk membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat yang berlimpah-limpah di tengah masa-masa yang sulit saat ini ya Bapa. Tuhan, kami memohon pertolongan dan berkat-Mu atas pembangunan rumah Tuhan di rumah persembahan ya Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan untuk menyelesaikan pembangunan dari 10 rumah doa dan 7 ikonik Alkitab Chapel. Kiranya Tuhan turut bekerja menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang esa. Amin. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari angkat tanganmu. Sebab Kau besar Tuhan, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, oh, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Yesus, tiada seperti Yesus.
Sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Engkau besar dalam hidup kami Tuhan. Kami mau nyatakan lebih lagi di dalam nama Tuhan Yesus. Mari bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Haleluya. Masih tetap berdiri Bapak Ibu. Haleluya. Berapa banyak engkau percaya bahwa hari-hari ini Tuhan menyatakan mujizatnya dalam hidupmu. Kau boleh lambaikan tanganmu tinggi. Haleluya. Kita percaya di tahun ini, kita percaya kita akan bangkit dan bersinar lebih terang lagi. Amin. Gereja Tuhan dipakai bagi kemuliaan nama Tuhan. Katakan amin. Katakan kiri kananmu, engkau akan bangkit dan bersinar menjadi terang. Haleluya. Yes. Mari kita bersama-sama kita memuji Tuhan. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Sorakan haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kini kami memuji-Mu dengan segenap hati kami. Firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Yes, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu, bersama-Mu dalam kemuliaan. Bab firman-Mu, oh, oh, teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Yes, mari bersama-sama kita bertepuk tangan. Bersama-Mu ya Tuhan. Dari awal bersama-sama firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Lambaikan tanganmu, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu Tuhan. Oh, oh, dalam kemuliaan sebab firman-Mu Tuhan. Teguh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Jalan-Mu Tuhan, jalan-Mu di atas jalan-jalanku. Rancangan-Mu melebihi rancangan-Mu. Firman-Mu sungguh telah pembebas. Berjalan lebih tinggi, berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Lalu lambaikan kedua tanganmu, katakan bukan bersama-Mu kami terbang Tuhan. Oh, 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 sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman. Bagi kamu yang muda, boleh berloncat bersama-sama dengan kami. Hey, hey, bukan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Di dalam-Mu sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Kami aman di dalam-Mu Tuhan, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Oh, oh, bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Oh, oh. Kami percaya kami aman di dalam-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan.
Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Sorakan haleluya. 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 Amin. Berapa banyak engkau bersukacita boleh lambaikan tanganmu tinggi. Haleluya. Haleluya. Sebelum duduk izinkan kami bertanya di tempat ini, ada berapakah banyak Bapak Ibu anak-anak muda yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini? Boleh lambaikan tanganmu tinggi. Haleluya. Ada 3 jiwa. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Kami mengucapkan selamat datang bagi kakak-kakak kami yang ada di tempat ini. Sering-sering kita berada di tempat ini karena kita percaya hadirat Tuhan. Bersama-sama kita rame-rame di tempat ini. Tuhan hadir. Katakan amin. Haleluya. Kita percaya Tuhan Yesus itu baik. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Izinkan kami mau menyenangkan-Mu ya Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, kami serahkan kami. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, 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 senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduan, menyenangkan-Mu Tuhan. Oh, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Sekali lagi kita mari bersama bangkit berdiri Bapak Ibu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Haleluya, haleluya. Mari berikan tepuk tangan yang meriah bagi Raja di atas segala raja, bagi Tuhan di atas segala Tuhan. Haleluya, haleluya. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan, keagungan, kejayaan, kemasyuran, hanya Engkau Allah yang layak untuk menerimanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya.
Sungguh hati kami melimpah dengan ucapan syukur di sore hari yang indah dan berbahagia ini ya Tuhan. Kami bangga punya Allah yang seperti Engkau. Engkau Tuhan yang dahsyat, Engkau Tuhan yang hebat, Engkau Tuhan yang luar biasa. Terima kasih untuk waktu demi waktu, kesempatan demi kesempatan. Engkau Tuhan terus berkenan berjalan bersama-sama dengan kami. Di sepanjang malam yang telah kami lalui, Tuhan yang sudah menjaga dan memelihara, bahkan memberkati tidur istirahat kami, sehingga kami boleh dibangunkan di pagi hari untuk masuk di hari Sabat-Mu, di hari perhentian, di hari kudus-Mu, di hari mulia. Dan kami mau katakan terima kasih Tuhan buat nafas kehidupan. Terima kasih buat kekuatan yang baru. Terima kasih buat kesehatan, kesegaran yang boleh kami alami. Sebagaimana kami ada saat ini, kami percaya dan kami akui. Bukan karena kekuatan, kehebatan, kegagahan, dan kemampuan kami, tetapi semata-mata itu semua hanya oleh karena anugerah-Mu ya Tuhan. Dengan apakah kami dapat membalas segala kebaikan-kebaikan-Mu, selain kami datang dengan merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan, berdoa memuji dan menyenangkan hati-Mu. Biarlah kami percaya pada waktu nama-Mu ditinggikan dari tempat kudus-Mu ini, Tuhan, Engkau berkenan untuk menarik jiwa-jiwa datang kepadamu. Dan biarlah setiap doa, pujian, penyembahan, pengagungan yang kami sampaikan kepadamu, Engkau berkenan disenangkan, Engkau berkenan disukakan, sehingga kemuliaan-Mu Tuhan, perkenanan-Mu, kehendak dan kerajaan-Mu turun atas gereja-Mu, turun memenuhi hidup kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kalau pada saat ini kami akan duduk diam di dalam kebenaran firman-Mu. Berikan kepada kami mata yang melihat, telinga yang mendengar, hati yang memahami dan mentaati akan firman-Mu, sehingga setiap firman yang ditabur di tempat ini boleh jatuh di tanah yang baik, di tanah yang subur, dan biarlah itu boleh bertumbuh dan berakar menghasilkan buah-buah kebenaran. Hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan pakai. Tuhan, hamba berdoa meminta pengurapan hikmat dan otoritas daripada Roh Kudus. Turunlah kiranya Tuhan, perlengkapi hamba-Mu. Pakai seluruh kehidupan hamba-Mu, mulut, bibir, hati, pikiran hamba-Mu. Kau kuasai ya Tuhan, sehingga setiap firman yang ditabur berkuasa untuk mengubahkan kehidupan setiap umat-Mu, sehingga yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang terbelenggu dibebaskan, dan yang miskin diberkati berlimpah-limpah dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Ini doa ucapan syukur kami kepadamu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Mari bersama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Berapa banyak yang bersuka cita sore hari ini? Lihat kiri kananmu. Pastikan dulu, bersuka cita enggak? Haleluya. Amin. Yang bersuka cita silakan duduk. Nah, ini sesi yang kedua. Tadi pagi jam 11 saya sudah melayani juga tempat ini, dan pada kesempatan ini juga saya berterima kasih. Kalau tadi pagi saya sudah kenalkan diri, mungkin ada yang baru ketemu, baru ada yang jumpa tadi. Ada pepatah mengatakan tak dikenal maka tak masalah, tak dikenal maka tak sayang ya. Nama saya Bapak Pendeta Jenry Emor. Jadi saya bukan orang Sumatera Utara, tapi saya ini orang Sulawesi Utara. Atau lebih tepatnya saya orang Manado. Tahu Manado? Oh ya, puji Tuhan. Saya pikir saya suku Terabaikan. Banyak nggak kenal. Karena saya dipercayakan saat ini di staf lengkap pengurus GBI Sumatera Utara Aceh. Saya mengetuai bidang penanaman gereja, church planting, dan kemudian penjangkauan suku-suku Terabaikan. Dan kalau di GBI Medan Plaza, saya ini ditugaskan sebagai kepala suku. Kepala suku artinya apa? Saya mengkoordinir pelayanan Unreached People Group, atau yang kita kenal pelayanan Operation 59. Di mana itu? Nah, itu tempatnya atau di suku-suku Terabaikan. Makanya jangan heran, saya itu sering masuk hutan keluar hutan, dan saya bertemu dengan sesama kami makhluk hidup. Ada orang hutan, tapi mohon maaf saya bukan orang hutan ya. Haleluya. Tugas saya cuma satu, memburu jiwa-jiwa. Amin.
Jadi tahun 96 saya keluar dari Sulawesi Utara, lebih tepatnya Manado. Kemudian saya penginjilan ke tanah Maluku, Ambon, ada apa? Kemudian terus lagi ya ke Irian Jaya, dulu masih Irian Jaya, Sorong, Biak, Manokwari, tapi suku-suku terabaikan, bukan kotanya. Kemudian saya balik lagi ke Manado, turun ke Kalimantan, ada pelayanan kepada suku Banjar dan suku Dayak, dan saya turun ke Jawa, ada pelayanan 13 kota di daerah Jakarta. Yang saya layani itu adalah orang-orang yang tinggal di kompleks DPR MPR, bukan pejabat saudara. DPR itu maksudnya daerah pinggiran rel, dan MPR-nya itu dalam masyarakat pinggiran rel. Ya, kemudian saya turun lagi, terus menjejakkan kaki saya di NTT, NTB, dulu masih ada di Timur-Timur ya, masih bagian Indonesia. Kemudian ke Bali, dan tahun 98 kami stay oleh karena kasus reformasi ya, yang ada di Jakarta, sehingga kami berdoa naik ke puncak Bogor, Cipanas. Kami berdoa puasa dan Tuhan memperlihatkan bahwa ada satu pulau yang gelap di Indonesia. Pulau apa itu? Pulau Sumatera. Tapi gelapnya bukan karena kebakaran ya, bukan karena asap. Bukan juga karena sering mati lampu. Memang setahu saya dulu begitu. Asap dan sering mati lampu. Kemudian saya datang. Tapi sejujurnya bahwa di Pulau Sumatera ini masih ada jiwa-jiwa yang hidup di dalam kegelapan. Masih banyak saudara. Ada tercatat 53 suku terabaikan, 53 bukan 52. Ada 25.188.000 jiwa yang saat ini sedang menanti uluran tangan untuk diselamatkan. Nah, pada waktu didoakan, siapa yang mau kuutus? Yesaya 6 ayat 8, ini aku Tuhan, utuslah aku. Waktu itu hanya saya yang komitmen, begitu banyak orang gak mau datang ke Sumatera. Saya tinggal tahu tidak. Kenapa? Dan mereka bilang, ini aku Tuhan, utuslah dia. Ya, saya yang ditunjuk. Ada yang bilang, ini aku Tuhan, utuslah aku ke Jakarta, jangan di Sumatera. Enak kali ya. Dan akhirnya saya komitmen datang menjajakan kaki saya di Sumatera Utara tahun 98, penjajakan itu selama 3 tahun. Karena saya melayani suku Melayu Deli yang ada di sekeliling kita, kemudian Melayu Asahan yang ada di Tanjung Balai, saya pelayanan kepada suku Pak Boang, perbatasan dengan Singkil Aceh, saya pelayanan untuk menjangkau suku Parmalim yang ada di Samosir, yang ada di Lagu Boti, Porsea, nah, Balige, dan akhirnya saya berjumpa dengan orang yang saya kasihi, yang kemudian mengajak saya untuk bergabung dengan gereja Bethel Indonesia. Ya, puji Tuhan, mungkin itu perkenalan saya. Jadi saya ini adalah seorang penginjil. Ya, karena berbicara mengenai penginjilan, memberitakan kabar baik itu bukan hanya tugas kita sebagai orang hamba-hamba Tuhan, tetapi setiap kita orang yang percaya kepada Tuhan wajib untuk memberitakan Injil. Bilang kiri kananmu, kamu wajib memberitakan Injil. Amin. Jangan iya aja, ya. Jangan tunjuk aja. Sadar, bilang sadar, ya. Ayo kita buka Alkitab kita sebagaimana apa yang menjadi tuntunan kita di sepanjang bulan Januari ini, di mana gereja berbicara mengenai keluarga yang melayani. Izinkan saya bertanya, siapa di sini yang datang berkeluarga? Sudah berkeluarga? Yang belum berkeluarga? Ya nggak apa-apa. Siapa yang di sini seluruh keluarganya sudah melayani? Gak ada. Berarti masih ada yang suaminya sudah melayani, istrinya belum. Atau istrinya yang sudah melayani, suaminya belum dan anaknya belum. Oke, gak apa-apa. Nah, ini memang bagus tuntunan kita buat bulan Januari tahun baru ini, yaitu keluarga yang melayani. Ayo kita baca firman Tuhan dulu. Di dalam kitab Yosua pasal yang ke-24 ayat yang ke-15. Nah, firman Tuhan berkata demikian, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang menegerinya kamu diami ini. Tetapi, ini kata Yosua, aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Amin.
Bilang kiri kananmu, ibadah itu mengandung janji. Amin. Saudara percaya bahwa ibadah itu mengandung janji? Tidak secara kebetulan kalau kita masuk dalam persekutuan ibadah. Ada berkat, ada mujizat yang Tuhan sediakan. Amin. Mungkin sekarang saudara belum alami, tapi percayalah, ada perbedaan antara orang-orang yang beribadah kepada Tuhan dengan orang yang beribadah kepada ilah-ilah lain. Ada perbedaan, saudara tinggal tunggu aja. Kalau dikatakan bahwa tahun ini menurut statement bahkan prediksi para ahli, pakar-pakar ekonomi bahwa tahun 2023 ini adalah tahun kegelapan. Nggak usah takut. Ya, nggak usah takut, bilang kiri kananmu, jangan galau. Ya, nggak usah takut, nggak usah gemetar, nggak usah gelisah hatimu. Alkitab katakan kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Dan percayalah, sebab bersama dengan Tuhan kita akan sanggup melakukan perkara yang luar biasa. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Saya sering katakan begini, apapun kata manusia, ini ya, orang boleh berkata apa tentang dunia ini, terserah. Tapi ini statement saya, kita tidak hidup dari apa kata manusia, tetapi kita hidup dari apa kata firman Tuhan. Amin. Silakan saja, silakan saja. Karena Allah yang kita sembah, Allah yang kita percaya, Dialah adalah Allah Immanuel. Tujuh? Nah, tema besar kita sepanjang tahun 2023 ini berbicara mengenai tahun kebangkitan. Ya, Matius pasal yang kelima ayat 16. Tahun 2023 adalah tahun kebangkitan atau tahun bangkit dan bersinar lebih terang. Nah, kalau selama ini sudah bersinar, mungkin tahun 2023 lebih lagi kita bersinar lebih terang. Amin. Jangan ada yang justru makin redup. Ya, oke, dikatakan demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang ajaib dan memuliakan Bapa di surga. Ini sebenarnya berbicara mengenai misi. Saya suka, saudara. Kalau dikatakan demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Saudara, di setiap pelayanan-pelayanan saya itu, saya selalu menyampaikan tentang misi penginjilan. Karena itu merupakan basic dan itu merupakan satu perintah yang disampaikan oleh Tuhan yang harus kita lakukan. Nah, kita tahu bahwa Tuhan Yesus mendirikan gereja dengan maksud, dengan tujuan supaya gereja yang di dalamnya eklesia, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, dapat melakukan tugas dan panggilannya. Ada koinonia, bersekutu, ada bersaksi, marturia, dan ada diakonia melayani. Seberapa banyak kita sering bersekutu di hadapan Tuhan? Seberapa sering kita melayani? Seberapa sering kita sudah menjadi saksi Tuhan? Ya, nah di sini saatnya. Tahun ini adalah tahun kebangkitan untuk kita bangkit bersinar lebih terang lagi. Amin. Jangan pendam, saudara. Jangan seperti talenta. Tuhan percayakan talenta untuk kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Jangan setiap tahun ketika ada tema-tema baru, ya itu biasa-biasa saja. Nanti saudara nyanyi, aku ini seperti yang dulu, gitu-gitu aja. Padahal lagu yang lagi itu, Tuhan Yesus tidak berubah. Amin. Amin. Bilang kirimu, fokus jangan tidur ya. Ya. Amin. Haleluya. Nah, oleh karena itu saya membuka dengan satu hal ini. Kalau berbicara untuk menjadi terang, bersinar lebih terang, di dalam misi penginjilan, saudara harus mengerti mengapa kita harus memberitakan Injil, menjadi saksi Tuhan, sehingga setiap keluarga-keluarga Kristen itu melayani. Hah? Bagaimana caranya? Alasan yang pertama, karena memberitakan Injil itu adalah perintah. Katakan bersama dengan saya, perintah Tuhan. Matius 28 ayat 19-20, firman Tuhan mengatakan, pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah bahwa aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini merupakan amanat agung yang harus dilakukan oleh setiap orang yang percaya. Setuju? Tanya dulu gini, kamu orang percaya enggak? Kalau kita orang percaya wajib untuk melaksanakan perintah Tuhan. Bahkan ada perintah yang lebih lagi yang Tuhan berikan kepada kita.
Di mana kalau saudara baca di dalam Matius 13 ayat 34 sampai 35. Matius 13 ayat 34 sampai 35. Apa salah saya ya? 35 coba. Wah salah, saya salah ketik ini. Artinya firman Tuhan mengatakan begini, jika kamu mengasihi aku, ini kan perintah baru tuh ya. Jika kamu mau menjadi muridku, kamu harus melakukan perintahku. Perintah apa itu? Mengasihi. Amin. Itu perintah Tuhan. Mengasihi, coba ketik aja, saya lupa, saya mungkin ini ada ayat-ayat terikut ini. Matius 13. Aku memberitakan perintah baru, aku memberitahukan perintah baru, itu firman Tuhannya. Ya. Nah, sekali lagi, untuk memberitakan Injil, itu merupakan perintah Tuhan. Yang kedua, mengapa kita harus bangkit dan bersinar lebih terang untuk melayani dan memberitakan Injil menjadi saksi Tuhan. Yang kedua, karena keharusan. Bilang ke kiri kanan. Keharusan. 1 Korintus 9 ayat yang ke-16. 1 Korintus 19, oh ya benar di Matius pasal 14, saya ketiknya tadi 13. 1 Korintus 9 ayat 16. 1 Korintus 9 ayat 16. Nah, karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Amin ya. Ini alasan-alasan mengapa kita harus memberitakan Injil, untuk kita bangkit bersinar lebih terang, secara khusus untuk melayani. Ini keharusan. Yang ketiga, berbicara mengenai pertanggungjawaban. Yeskiel 3 ayat yang ke-18, saudara baca dari 16 sampai 21, tapi saya cuma ambil satu ayat. Yeskiel 3 ayat 18, firman Tuhan mengatakan demikian, kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati, dan engkau tidak memperingatkan dia atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat, supaya ia tetap hidup, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi aku, kata Tuhan, akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Seringkali kita melihat banyak orang yang belum percaya kepada Tuhan dan kita masa bodoh. Padahal ada waktu, ada kesempatan kita untuk memberitakan kabar baik kepada orang tersebut. Tetapi kita katakan, biarin, dia kok yang salah, dia kok nggak mau. Nah pada waktu orang mati dengan kesalahan, Tuhan katakan, aku akan menuntut pertanggungjawaban nyawanya atasmu. Jadi kita harus mengerti tentang firman-firman yang disampaikan oleh Tuhan. Hidup ini bukan sekedar hidup, tetapi ada perintah ketaatan yang harus kita kerjakan. Yang keempat, mengapa kita harus memberitakan Injil? Yang keempat, karena ini berbicara mengenai penggenapan janji kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Matius 24 ayat yang ke-14 dikatakan bahwa Injil kerajaan ini harus diberitakan seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi segala bangsa, sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Nah, oleh karena itu, ini kan alasan-alasan mengapa kita harus bangkit dan bersinar lebih terang untuk melayani secara khusus keluarga demi keluarga. Harus kita taati. Nah, dibarengi dengan kondisi ini, maka ada hal-hal yang harus kita perhatikan di tengah-tengah kehidupan rumah-rumah tangga atau keluarga demi keluarga, pribadi lepas pribadi. Karena pada prinsipnya, keluarga yang melayani itu adalah keluarga yang menjadikan Yesus itu sebagai kepala atau fondasi dasar di tengah-tengah rumah tangga. Amin. Amin. Yang berikutnya, keluarga yang melayani atau keluarga Kristen itu senantiasa melibatkan Tuhan di dalam keluarganya. Dan yang berikutnya, keluarga Kristen itu harus dibangun di atas dasar firman Tuhan. Bukan hanya sekedar dibangun di atas dasar cinta dan kasih sayang. Karena saudara, cinta itu bisa musnah. Tapi pada waktu kita meletakkan dasar rumah tangga itu di atas dasar kasih Kristus, itu akan awet, saudara. Tujuh? Yang akan menikah, menikah aja. Nggak usah takut tahun ini tahun kegelapan. Dunia mulai mengalami resesi,
Tapi orang percaya itu akan selalu resepsi. Setuju ya? Suatu ketika cinta sedang jalan-jalan bersama dengan pacarnya namanya Kasih. Lalu tiba-tiba di sebuah jalan yang sempit, cinta terjatuh. Ini bukan jatuh cinta ya. Kenapa cinta terjatuh? Karena cinta itu buta. Melihat cinta terjatuh, banyak yang ketawa ini. Melihat cinta terjatuh, Kasih ikut terjun ke jurang untuk menolong. Karena memang Kasih itu sifatnya suka menolong dan rela berkorban untuk cinta, bukan jadi korban cinta ya. Sesampai di bawah, bukannya berterima kasih, cinta malah dia ngomelin. Dia katakan, cinta tak selamanya bersatu. Tapi apapun yang dikatakan oleh cinta, Kasih itu tetap sabar. Dia tetap murah hati, dia tidak membalas caci maki dengan caci maki. Karena Kasih menutupi banyak dosa. Amin. Nah, itu dasar-dasar untuk kita masuk rumah tangga ya. Harus didasari oleh kasih Kristus, bukan karena hawa nafsu. Setuju? Nah, karena itu, kita lihat begini. Ini kan keluarga yang melayani, yang akan masuk dalam rumah tangga, keluarga, dengar baik-baik. Pada waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi serta segala isinya, lalu kemudian Tuhan menciptakan manusia menurut gambarnya. Semua yang diciptakan oleh Tuhan itu baik adanya, kata Tuhan sendiri. Oke? Namun pada akhirnya Tuhan katakan, ternyata ada satu yang tidak baik dari semua ciptaannya. Nah, apa itu yang Tuhan katakan tidak baik? Lihat kiri kananmu dan katakan, tidak baik kamu seorang diri. Yang sudah menikah jangan bilang gitu. Yang Tuhan katakan kepada Adam, tidak baik manusia itu seorang diri. Makanya diciptakanlah Hawa sebagai penolong di tengah-tengah rumah tangga, bukan sebagai penodong, apalagi perongrong ya, atau penggonggong lagi, ya, nggak ada di situ ya. Nah, oleh karena itu, kalau kita belajar, ini kan Tuhan menciptakan manusia itu sepadan ya. Apa yang dimaksud sepadan menurut Alkitab? Sepadan itu menurut Alkitab yaitu laki-laki dan perempuan. Jadi suaminya laki-laki, istrinya perempuan. Bukan suaminya laki-laki, istrinya laki-laki. Paginya Joni, malamnya Jenny. Di sini tidak ada. Tidak ada yang ngaku. Oh, tidak ada, betul. Ya. Kemudian yang kedua, sepadan itu artinya sama-sama orang percaya dan beribadah kepada Tuhan. Setuju? Jangan istri pergi ke persekutuan, suami pergi ke kedai tua atau kedai kopi atau sebaliknya. Ya. Yang ketiga, sepadan itu artinya yang kuat menanggung yang lemah. Apa maksudnya itu, Pak? Kalau misalnya gini contoh, kan yang kuat menanggung yang lemah. Misalkan suami saudara pulang malam-malam dalam kondisi mabuk. Teori ini mengatakan bahwa suami sedang lemah. Jadi istri yang kuat sebagai penolong, tiang doa di tengah-tengah rumah tangga keluarga, dia harus menolong suaminya. Ya, walaupun suaminya datang mabuk langsung tiba-tiba marah-marah, banting kursi, banting pintu dan sebagainya. Istri harus menjadi penyejuk di tengah-tengah rumah tangga. Karena bisa saja hari ini suaminya mabuk, besok istrinya yang mabuk gantian. Ya, di sini tidak ada ya. Ya. Amin. Haleluya. Nah, oleh karena itu penting bagi kita untuk memahami ini ya, supaya terjadi kesatuan hati di dalam rumah tangga keluarga dan kita sama-sama melayani Tuhan. Bersinar lebih terang lagi. Nah, penting bagi kita untuk memahami kondisi masing-masing individu dalam keluarga, baik suami, istri maupun anak-anak, agar kita bisa bersama-sama sebagai satu keluarga untuk melayani Tuhan. Contoh. Nah, apa yang perlu kita perhatikan? Saya kasih contoh-contoh kecil aja, banyak sebenarnya, tapi saya ambil 4 aja. Tentang pola pikir. Ya.
Bilang bersama-sama dengan saya, pola pikir. Jadi ibu-ibu, istri-istri, kita harus mengerti bahwa kalau laki-laki itu cenderung berpikir rasional, yang masuk akal. Bukan berarti perempuan, ibu-ibu nggak masuk akal pikirannya. Nggak. Sedangkan kalau kita, atau gini, rasional masuk akal artinya begini. Makanya kalau laki-laki itu sering ngomong begini, saya pikir kamu mengerti. Pola pikir laki-laki seperti itu, rasional dia. Beda dengan perempuan. Kalau perempuan itu selalu pakai perasaan. Makanya kalau perempuan itu, kalau dia ngomong, selalu bilang, kamu gak pernah tahu apa perasaanku. Iya gak? Kamu gak tahu perasaanku. Bukan kamu yang rasakan. Biasa itu, kalau laki-laki ya selalu rasional, berpikir. Nah, tapi kalau mau sepakat, kita harus mengerti gini. Filipi 2 ayat yang ke-5, 1 sampai 5, ayat 5 aja saya ambil. Filipi 2, saudara baca dari atas, kemudian ayat 5 aja saya ambil. Dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ya, kalau kita satu pikiran dalam Yesus, semuanya itu aman, gak ada perdebatan. Setuju ya? Setuju ya? Suatu ketika suami istri yang sudah melayani pengerja lagi, dia melihat istrinya lagi panggang roti bakar. Lalu tiba-tiba datang suaminya. Halo sayang, Pak, kalau panggil istri di rumah sayang atau apa? Yayang. Ada orang panggil, saya tanya, Pak, kalau panggil istri di rumah panggil apa? Oh, Mama Butet. Ada Mama Ucok. Mama Ucok. Enggak salah Pak, saya bilang. Kan seharusnya Bapak panggil sayang. Malu Pak, udah tua. Ya udah gak apa-apa. Nah, lalu kemudian suaminya datang mengatakan begini, sayang, boleh gak aku minta roti panggangnya? Tapi istrinya katakan begini, no, ada tertulis, janganlah kamu mengingini milik orang lain. Ini namanya istri yang jablay. Tahu jablay? Jarang dibelai. Tapi sebagai suami yang sabar, dia katakan, sayang, ada juga tertulis, mintalah maka kamu akan diberi, carilah maka kamu akan mendapat, dan ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Tapi istrinya juga belum kasih roti panggangnya. Keluar firman Tuhan, makin berdebat saudara. Dia katakan begini, ada juga tertulis, jikalau engkau tidak bekerja, janganlah engkau makan. Waduh, makin sadis ya. Suaminya sabar, dia katakan, sayang, ada juga tertulis, kasihilah musuhmu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akhirnya ketika mendengar itu, istrinya ibah, memberikan sepotong roti panggang, lalu kemudian berkata, ada firmannya keluar, ini rotinya, pergilah dan janganlah berbuat dosa lagi. Tapi suaminya yang sabar, dia katakan, sayang, terima kasih buat roti panggangnya. Tapi ada juga tertulis, Bapa, ampunilah dia, sebab dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Amin. Keluarga-keluarga Kristen di sini ada seperti itu? Pakai baju apa? Boru apa? Tidak ada. Tidak ada. Katakan, itu bukan aku. Lihat kiri kanan, bilang, mungkin kamu. Haleluya. Itu pola berpikir ya, kita harus selaras menggerakkan pikiran Kristus. Yang kedua, pola kerja. Ya, supaya kita selaras untuk bersama-sama melayani Tuhan, untuk bersinar lebih terang di dalam pelayanan. Nah, yang kedua itu berbicara mengenai pola kerja. Ibu-ibu harus mengerti bahwa bapak-bapak itu atau laki-laki pekerja tunggal. Pekerja tunggal. Ngerti? Artinya begini, kalau dia sudah bekerja 1 hari di kantor, pulang, dia udah malas mau kerja apapun. Dia merasa bahwa apa yang dia kerjakan di kantor itu, dia sudah kerjakan di seluruh dunia. Beda dengan ibu-ibu. Pekerjaannya sama. Semua mau dikerjakan. Bangun pagi, langsung
masak air panas, bikin kopi, atau mungkin cuci piring, cuci baju, urus suami, masak, dan lain sebagainya. Tidak pernah berhenti, bahkan setelah itu pikir-pikir di mana lagi kita mengerumpi, dan kalau nggak ada kerjaan langsung ambil handphone, bikin status, chat, semuanya. Itu tidak pernah berhenti. Suami juga harus mengerti tentang kondisi ini. Ya, karena itu Kolose 3:23 mengatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nggak usah menuntut terlalu banyak. Kerjakan sama-sama dengan segenap hati. Jangan setengah hati, apalagi setengah mati. Ya, ada bilang mampus itu kan. Ada yang seperti gitu kan. Sudah setengah mati istri bekerja, tiba-tiba karena cuma disuruh sebentar begitu merepet langsung mampus. Ada di situ? Ada yang begini? Tidak ada ya. Yang ketiga ya. Yang ketiga itu pola berbicara. Pola berbicara. Penelitian mengatakan bahwa satu hari laki-laki itu hanya mengeluarkan berapa ribu kata? 7.000 men. Sedangkan wanita dalam satu hari bisa mengeluarkan 21.000 kata-kata. Jadi jangan heran kalau kita sering dengar, kok kenapa perempuan-perempuan itu cerewet-cerewet ya? Bukan cerewet. Karena perbendaharaan kata-katanya mereka banyak. Jadi saudara bayangkan kalau satu hari di rumah aja, kalau kita tinggal di rumah bersama dengan istri, siap-siaplah 21.000 kata-kata, nggak berhenti-berhenti saudara. Kenang ini. Ya, suami harus sabar. Ya. Amin. Kolose 3:8 firman Tuhan mengatakan, tetapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Ya, seringkali kita bosan mendengar ya, ucapan-ucapan sehingga membuat kita marah, sehingga keluarlah kata-kata kotor, kebun binatang. Sabar ya, memang itu sudah kodratnya. Ya Pak. Haleluya. Justru seharusnya Kolose 4:6 dikatakan, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana harus memberi jawab kepada setiap orang. Haleluya. Suatu ketika ada seorang suami, dia melayani. Nah ini pengertian tapi bukan di sini ya. Kunci F tadi, ada sedikit keluar suaranya. Dia nyanyi, ku sembah kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya kau ajaib bagiku. Ku sembah kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya kau hebat bagiku. Kemudian praise dia nyanyi. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Luar biasa saudara. Semangatnya, gairahnya untuk memuji dan menyembah Tuhan luar biasa. Tapi memang terkadang kita diperhadapkan dengan pilihan. Ada godaan. Ya, baru pulang dari gereja, lihat kawan-kawan di kedai tua. Lei, apa kabar? Singgah dulu. Wih, singgah. Kalau tadi langsung anggur merah, anggur baru, ini jadi anggur merah. Anggur merah di genggamanku, pecah sudah dan membasahi bajuku. Tadi kudus, tiba-tiba jadi kudis. Ya, di sini tidak ada. Ya, tidak ada yang ngaku ya. Ya, di sini semuanya orang-orang yang kudus ya, yang tulus. Oke? Setuju ya? Setuju ya? Yang kemudian, ini harus kita mengerti, pola yang keempat itu adalah pola mengingat. Ibu-ibu, saya harus katakan begini, supaya ibu-ibu mengerti, jangan merepet terus bawaannya. Ya, saya mau katakan, laki-laki itu cenderung pelupa. Sedangkan perempuan itu ingatannya sangat tajam, setajam ya benar, saya dulu waktu masih berdua, jadi gini, kalau tiap keluar rumah
masih 100-200 meter, tiba-tiba saya berhenti. Kenapa? Apa saya sudah kunci rumahnya? Istri saya bilang begini, kok pikun kali sih? Iya, laki-laki begitu, cenderung pelupa. Makanya jangan heran Bu, laki-laki itu kalau sudah nongkrong, sudah ngerumpi, kadang-kadang lupa kalau dia ada istri. Maksudnya gini, dia lupa kalau dia ada istri yang sedang menunggu dia. Bukan berarti lupa istri ya, lupa nggak punya istri. Nah, bukan gitu. Memang karena itu tabiatnya laki-laki. Pola pengingatnya kurang. Tapi bersyukurlah ibu-ibu yang punya ingatan tajam. Tapi jangan sampai ketika suami berbuat salah, yang dulu, itu dulu kamu pernah. Kapan itu? Tahun 1900. Yang lama pun itu diingatnya karena pikirnya tajam setajam silet. Nah, jadi maklum ya Pak. Haleluya. Tapi saudara harus ingat, jangan berdalih apapun di tengah-tengah rumah tangga keluarga. Setuju ya? Saya mau katakan begini. Kadang gini, kita sering kali jatuh di dalam dosa kecil aja sebenarnya. Mungkin bercanda tapi, wah itu di hadapan Tuhan, kan kita nggak boleh mencobai Tuhan. Saya kasih contoh begini. Suatu ketika ada sekelompok orang dari berbagai suku. Ada suku Papua, Kalimantan, Jawa, Batak, Sulawesi. Kemudian ditanya satu-satu. Kakak kau kerja di mana? Kemudian kakak ini bilang, puji Tuhan, haleluya. Saya kerja di PLN. Yang berhubungan dengan lampu-lampu. Tapi tidak cukup sampai situ, dia katakan, akulah terang dunia. Ditanya sama orang Kalimantan, Bung kerja di mana Bung? Orang Kalimantan nggak mau kalah. Dia bilang, puji Tuhan, haleluya, saya kerja di PDAM. Air ya. Lalu kemudian dia katakan, akulah air kehidupan. Nggak mau kalah dengan yang terang dunia, orang Papua. Tanya sama orang Jawa, Mas monggo, Mas kerja di mana? Orang Jawa ini, puji Tuhan, haleluya, saya kerja di dinas PU. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ternyata di situ ada orang Batak juga, ditanya, Lae kerja di mana Lae? Wah, orang Batak ini langsung dengan tegas dia katakan, puji Tuhan, haleluya, saya kerja di dinas peternakan, alias pelihara binaan. Lalu dia katakan begitu, akulah gembala yang baik. Haleluya. Di mana ada orang Batak, pasti ada orang Manado. Hampir sama budaya orang Batak dengan orang Manado. Pada waktu itu, orang Manado ada, tapi dia lagi mabuk. Karena sepanjang malam minum anggur. Mabuk dia. Ditanya, bror, ngana kerja di mana? Orang Manado ini bilang, enggak kerja. Diketawain sama suku-suku yang lain, tapi orang Manado ini bilang begini, maaf ya, sekalipun kita enggak kerja, tapi dengar baik, akulah pokok anggur yang benar, dan kalian ada nanti-nantinya. Saudara, jangan hidup dalam pembenaran. Ya, katakan ya di atas ya, tidak di atas tidak, selebihnya dari mana itu? Ya, kenapa kita bangga punya Yesus? Kenapa kita bangga punya Yesus? Ya harus bangga lah. Karena dia segala-galanya dalam hidup kita. Ya. Suatu ketika saya ada di pulau, pelayanan penginjilan. Saudara ingat gak tanggal 17 Agustus? Ingat gak? Jangan saya bilang, 16 Agustus tahun 45, besoknya hari kemerdekaan. Nada segitu itu. Tanggal 17 Agustus ada lagu viral. Ya. Ada lagu viral yang diviralkan oleh Farel. Nah, lagunya ini, coba ingat, nggak apa-apa. Ini kesaksian saya, tapi itu jadi viral gara-gara saya nyanyikan. Wong kong ngene kok dibanding-bandingke, saing-saingke, yo mesti kalah. Bikin irama koplo enak. Tak aku yo orang mampu, musang kuatku mencintaimu. Ku berharap engkau mengerti, di hati ini hanya ada Yesus. Men, orang tanya, siapa Yesus? Nah, ini kesaksian saya untuk bangkit bersinar lebih terang.
Ya, saya katakan, Yesus, kalau diartikan lagu itu, kalau mau dibanding-bandingkan, mau disaing-saingkan dengan yang lain, dia pasti kalah. Saya katakan, Yesus itu tidak ada bandingannya. Yesus itu tidak dapat disaingkan dengan siapapun. Yesus tidak pernah kalah, bahkan dia adalah nama penang dan yang memberikan kemenangan bagi setiap kita. Amin. Jadi viral. Ku berharap engkau mengerti, di hati ini hanya ada Yesus. Oke? Masa orang-orang dari agama seberang aja boleh viralkan lagu kita? Sampai dia bertobat kan dijamah. Karena ada kuasa di dalam pujian. Setuju ya? Makanya biasakan kita nyanyi lagu-lagu rohani. Jangan nyanyi lagu-lagu rohana. Ya. Ini kalau saya mau saksi, aduh saya ini biasa KKR soalnya. Jadi kalau waktu setengah jam khotbah tidak cukup bagi saya. Benar. Karena terlalu banyak kesaksian. Saya bilang ada kuasa dalam pujian. Suatu ketika saya ditelepon oleh orang yang tidak saya kenal. Pak, bisa tolong doakan, Pak. Saya katakan, siapa ini? Dia sampaikan namanya. Saya bilang, kenapa? Sakit, Pak. Lagi kerasukan setan sudah 2 hari. Sudah 2 hari kerasukan setan. Saya dengar begitu nggak tahan saya. Saya katakan, di mana? Dikirim alamat, di daerah Laudendang. Ternyata langsung ditelepon lagi, dibilang, Pak mohon maaf sebelumnya, karena kami bukan orang Kristen. Oh nggak apa-apa, saya kalau ditantang begitu sudah biasa. Saya senang justru berhadapan di hadapan komunitas-komunitas orang yang tidak percaya. Dan ternyata saya adalah orang yang ke-7 yang ditelepon mereka, bukan orang ketiga. Kok ketawa sih? Orang ke-7 karena apa? Yang pertama, ada Pak Haji, ada Pak Ustadz, ada paranormal, ada penasehat spiritual, ada orang pinter. Ya, saya itu orang ke-7. Singkat ceritanya, pada waktu saya tiba, itu semuanya komunitas mereka, nggak ada satupun orang Kristen. Cuman satu doang, saya sendiri. Nah, lalu apa yang saya lakukan? Ya, namanya mengusir setan. Saya tanya, ada apa ini? Kenapa dia begini? Gini Pak, ibu ini jualan di pasar. Tapi ada kompetitornya, ada saingannya, nggak suka sama dia sehingga dia diguna-gunai. Sudah 2 hari. Oke, saya bilang, oke, sudah mengerti saya. Di mana orangnya? Saya di situ ada dupa-dupa, saudara. Penyembahan-penyembahan berhala yang mereka buat untuk mengusir roh jahat, tapi nggak keluar-keluar, nggak pergi-pergi 2 hari. Dan disitulah saya lihat, kalau saudara membaca Alkitab, seperti singa yang mengaum-ngaum, mencari mangsa untuk diterkam. Seperti itulah setan itu. Nah, saya katakan di mana orangnya? Kebetulan ini ibu muda, cantik lagi. Saya bilang, ditunjuk sama mereka di kamar itu Pak. Wah, dia sedang dipegang oleh 4 orang. Di kaki 2 orang, di tangan 2 orang. Pada waktu dia melihat saya masuk pintu kamar, dia menjerit setengah mati. Jeritnya kuat kali. Sampai saya berpikir, sejelek apa saya? Kok dia takut sama saya? Iya, setan itu takut sama anak-anak Tuhan. Amin. Ya, jangan takut sama setan. Ya. Dan jangan jadi setan kita nakut-nakuti orang. Ya. Ya, pada waktu saya tahu begitu, kemudian saya bilang, ada minyak nggak? Minyak apa nih Pak? Ya minyak apa saja, asal jangan minyak jelantah lah. Minyak goreng pula dikasih. Ya, kebetulan saya lihat ada minyak zaitun. Sepertinya seperti disiapkan, masih disegel baru. Saya bilang, boleh nggak saya pakai minyak ini? Oh silakan saja Pak Pendeta. Kalau dari penampilan saya nggak kelihatan pendeta, mungkin orang lihat pendekar. Tapi nggak apa-apanya, nggak masalah penampilan. Ketika saya angkat pujian, di saatku tak berdaya. Puji apa itu? Hah? Ya, ketika saya nyanyi, saya semakin menggila, semakin nggak sadar. Ada mendiang istri, kemudian karena perempuan, saya nggak, segan mau naik di atas tempat tidur.
Jadi saya suruh dia. Kemudian istri saya berkata, "Hai iblis, keluar kau dalam nama Yesus." Dia menjadi keluar. Keluar. Orang ribut di belakang. Kok di iblis-ibliskan? Kok di setan-setan? Ya memang setan yang di dalam orang itu. Ya wajar dibilang, "Hai setan, hai iblis, keluar kau." Tapi beberapa selang kemudian balik lagi masuk. Nah kali ini harus turun tangan saya. Saya katakan, "Udah kamu sini, biar saya turun tangan." Saya ambil minyak urapan, kemudian saya berdoa, "Tuhan biarlah kehendak-Mu jadi nyatakan kedaulatan-Mu. Sebagaimana firman-Mu, tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Pada waktu mereka mengusir setan demi nama-Mu, maka setan akan lahir." Saya perintahkan, nggak seperti kebiasaan orang, kalau berdoa harus ngeden. Tahu nggak ngeden? Tahu ngeden? Pernah lihat orang berdoa ngeden? Ya saya nggak tahu ya apa yang keluar itu kan. Dalam nama Yesus. Sampai itu ngeden namanya. Padahal Yesus berkata begini, "Belajarlah kepadaku sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati." Saya cuma katakan, siapapun engkau yang ada dalam tubuh ini, saya perintahkan engkau pergi dalam nama Yesus. Keluar dalam nama Yesus. Tiba-tiba langsung pergi. Shit. Langsung sadar, lemes dia. Kok diam sih? Ini dahsyat, men. Amin. Ya. Apa yang mereka katakan? Pendeta juga yang betul. Ya, bukan pendetanya yang betul, Tuhan kita yang dahsyat dan luar biasa. Karena kita hanya dipakai sebagai alat untuk menjadi terang di tengah-tengah kegelapan dunia dan kita makin bersinar lebih lagi. Itu maksud saya. Karena yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita untuk bersinar lebih terang bukan saudara bawa lilin kemudian saudara ganti dengan lampu yang lebih besar dan menjadi penerang, enggak seperti itu. Saudara baca Alkitabnya, ayatnya. Supaya orang melihat perbuatanmu yang baik. Saya sering katakan bahwa penginjilan paling efektif itu adalah dari perbuatan kita. Kita tidak mungkin akan memenangkan jiwa-jiwa kalau orang melihat, kayak gitu kau, sok-sokan kau. Nah, nggak jadi berkat kan? Tapi pada waktu orang melihat perbuatan yang baik, orang akan percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya tutup begini. Di dalam Mazmur 128 ada berkat rumah tangga. Ya, saudara baca di rumah aja dikatakan, nyanyian ziarah, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan yang hidup menurut jalan yang ditunjukkan. Kalau keluarga, suami, istri, anak-anak, tadi saya nggak singgung anak-anak. Kalau anak-anak kan firman Tuhan yang katakan dia taat, mereka melihat orang tua dan mereka melakukan. Hanya hormat, jangan membantah. Sini. Pada waktu keluarga Kristen hidup di dalam takut akan Tuhan, melakukan atau menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, keluarganya akan diberkati. Bahkan kita akan menjadi saluran berkat. Dikatakan, coba ayat 2. Saya nggak bisa, ini sebenarnya satu tema ini, tapi saya karena teringat, kemudian dikatakan, apabila engkau memakan hasil jeripaya tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Nah, saudara mengerti, menerjemahkan ini. Kalau kita makan dari hasil jeripaya pekerjaan tangan kita itu enak. Tidak seperti kalau kita numpang di rumah mertua, rumah orang tua, tiba-tiba kamu cuma numpang loh. Apa urusanmu di sini mesti atur-atur? Nah itu nggak enaknya, nggak berbahagia kita. Sepanjang hidup tinggal di rumah mertua, terkekang. Saya dulu tinggal di rumah mertua, Pondok PMI, Pondok Mertua Indah. Tapi karena nggak tahan saya keluar lah. Saya berusaha untuk mandiri. Nah lihat, terus 3, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Bukan suburnya mengembang kiri kanan muka belakang ya. Artinya anggur itu kan berbicara mengenai kesukaan, berbicara mengenai sukacita. Setuju? Amin. Ada istri-istri di rumah ini jadi sukacita, membawa sukacita, kehangatan. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu, berbau harum. Setuju? Setuju? Ini kalau orang yang hidup di dalam takut akan Tuhan, dan berbahagialah kita, orang-orang yang hidup di dalam Tuhan, maka kita akan diberkati. Setuju? Setuju? Mau bersinar lebih terang? Bila kira-kira, ayo bangkit dan semangat. Ya, kan Alkitab katakan,
tahun ini nggak susah, nggak gampang. Tapi Alkitab menjamin kita, berdirilah teguh dan jangan goyah. Giatlah selalu di dalam pekerjaan Tuhan. Karena jerih payamu tidak akan pernah sia-sia. Katakan amin. Haleluya, haleluya. Saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, terima kasih, kami sungguh sangat bersyukur buat segala kebaikan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Hamba-Mu telah berhenti berbicara, namun biarlah kuasa-Mu yang tak terbatas terus menanggungi kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih meteraikan seluruh kebenaran firman-Mu menjadi rema bagi kami, untuk kami terus bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Engkau. Terima kasih Tuhan, dan saat ini kami mengarahkan hati kami berdoa buat para pemimpin-pemimpin rohani kami yang terus berdoa dan berjaga-jaga atas kami. Hamba-Mu pembina rohani kami yang ada di Jakarta, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo, Bu Hermin, Billy, bahkan keempat wakil gembala. Kami juga berdoa Tuhan buat senior pastor Bapak Pendeta Richard Bambang Yonan beserta Ibu Santi Alfred Tiffany dan seluruh keluarga besar, eksekutif pastor Bapak Pendeta Daniel Idi Prayitno, Ibu Nur Intan, Melsa, Ian, Yuda, bahkan cucu serta keluarga besar. Dan kami berdoa juga ya Tuhan buat asosiat pastor baik internal dan eksternal Bapak Pendeta Yosua Ginting dan Bapak Pendeta Johnson Lase beserta ibu dan seluruh keluarga besar. Dan demikian juga buat keempat asisten asosiat pastor, kami melepaskan berkat bila kami percaya Tuhan hikmat pengurapan yang berlimpah-limpah Tuhan anugerahkan bagi para pemimpin-pemimpin rohani kami. Kekuatan kesehatan perlindungan-Mu sempurna adanya, Kau tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu. Dan kami juga berdoa Tuhan buat seluruh gembala-gembala sidang, koordinator-koordinator Spurs PI, utusan-utusan misi, para penginjil-penginjil, bahkan ya Tuhan kami berdoa buat seluruh korbakum, pengerja-pengerja dan seluruh jemaat keluarga besar GBI Medan Plaza. Tuhan kiranya memberkati setiap rumah-rumah tangga, keluarga demi keluarga. Tuhan memberkati segala usaha, pekerjaan, bisnis, mata pencarian, pelayanan, studi, dan apa saja yang dikerjakan. Mari Tuhan bawa kepada keberhasilan dan keberuntungan serta kesuksesan, dan jauhkan dari segala kegagalan. Secara khusus kami melepaskan berkat ya Tuhan buat hamba-Mu gembala yang ada di tempat ini, GBI Sutomo Tower, Bapak Pendeta Andrew Tobing beserta ibu dan seluruh keluarga besar. Mari Tuhan tambahkan hikmat pengurapan yang berlimpah-limpah dimanapun saat ini hamba-Mu melayani. Biarlah tanda-tanda ajaib senantiasa menyertai pelayanan hamba-Mu. Engkau tutup bungkus hamba-Mu ini dengan kuasa darah-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik.
Dan saat ini kami mengangkat tangan berdoa, mengarahkan hati kami buat kota kudus-Mu Yerusalem. Kami katakan shalom Yerusalem, diberkatilah Engkau Yerusalem. Biarlah kesejahteraan ada di lingkungan tembok-tembok-Mu dan sentosa ada di dalam puri-puri-Mu. Dan biarlah setiap orang-orang yang berdoa dan mencintai-Mu Yerusalem mendapat sejahtera sentosa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami menyerahkan perjalanan kehidupan kami sepanjang hari ini. Biarlah Tuhan yang menyertai, bahkan ketika kami akan memberikan persembahan sebagai korban ucapan syukur yang memuliakan nama-Mu. Tuhan yang memberkati setiap persembahan kami. Tuhan yang membukakan tingkap-tingkap langit, pintu-pintu surga, mencurahkan hujan berkat-Mu yang berlimpah-limpah dalam nama Tuhan Yesus. Dan bila sebentar kami akan pulang ke tempat kami masing-masing, Tuhan yang menyertai perjalanan kami, tibahkan kami di tempat kami dengan selamat sentosa dan tidak kurang suatu apapun. Bahkan kami rindu sebelum kami pulang, kami siap menerima berkat. Dan kami siap membuka tangan kami, arahkan hati dan wajah-Mu ke surga, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menjidari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Karena itu pulanglah dan bawalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, kiranya memberkatimu saat ini, besok, Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya ini berkati dalam nama Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Shalom, selamat sore, Tuhan Yesus memberkati kita. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Sambil kita mempersiapkan persembahan kita akan mendengarkan warta untuk sepanjang minggu ini. Kami mengucapkan shalom bagi Bapak Ibu, Saudara terkasih. Berikut ini kami akan menyampaikan warta sepekan. Sehubungan dengan berakhirnya pencabutan PPKM, maka mulai minggu ini, mulai ibadah sesi ini, ibadah kita akan berlangsung berdurasi selama 1,5 jam. Bagi Bapak Ibu, untuk informasinya, kami juga mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini. Kiranya dapat beribadah bersama-sama kembali di minggu depan serta mengajak teman-teman yang lain. Ibadah Raya GBI Stomo Tower dilaksanakan dalam 2 sesi ibadah, yaitu pukul 11 dan pukul 16 WIB. Dihimbau setiap jemaat dapat hadir tepat waktu dan dapat mengikuti ibadah sampai selesai setelah ditutup doa berkat. Ibadah ini dilaksanakan dengan mengikuti protokol kesehatan, dan selama ibadah berlangsung, jemaat dihimbau untuk tetap memakai masker dan menonaktifkan nada dering handphone dan di silent. Bagi jemaat yang ingin didoakan, dapat menghubungi asar yang bertugas setelah ibadah selesai atau dapat menghubungi Bapak Edward di nomor 0813 6545 5703 atau Bapak Torang di nomor 0821 6416 3467. Ibadah Family Altar GBI Stomo Tower akan dilaksanakan pada hari Jumat ini di setiap minggu kedua pukul 18.30 WIB. Kami mengundang bagi Bapak Ibu yang belum ada komunitas FA, boleh bergabung pada hari Jumat jam 6.30 sore di tempat ini. Ibadah FA Pemuda akan diadakan hari Sabtu, mulai aktif kembali tanggal 28 Januari pukul 18.30 bertempat di ruangan ini. Persembahan dapat juga diberikan melalui transfer ke rekening BCA di nomor rekening 837 228 6228, dan untuk persembahan pembangunan ke rekening Permata Bank di nomor rekening 986 776 2288 dan dapat dilihat di kotak di atas kotak persembahan. Informasi kegiatan gereja maupun tayangan ibadah raya dapat diakses melalui media sosial YouTube, Facebook, dan Instagram GBI Stomo Tower. Dan juga sepanjang bulan Januari ini kami menginformasikan kepada Bapak Ibu untuk mempersiapkan persembahan ucapan syukur sepanjang bulan Januari ini atas penyertaan Tuhan sepanjang tahun 2022. Kami mengucapkan terima kasih untuk jemaat yang tidak merokok di dalam gedung Stomo Tower dan telah menjaga kebersihan rumah Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan boleh menyampaikannya ke dalam kotak yang tersedia di pintu keluar. Sampai berjumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu,
dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Jalan-Mu di atas jalan-jalanku, rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Ku kan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman